Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alfian Rendra dan di sini ada Mas Didi Arwinsyah. Luar biasa ya. Kita ada di channel Bisaroh sekarang, Bisaroh ID, yang mana rubrik kali ini kita akan ngomongin tentang rahasia marketing, Mas. Saya ada rubrik di sini namanya rahasia marketing. Namanya rahasia, kita akan mengulik-ulik sesuatu yang ya lebih dalam ya daripada sekedar teknis-teknis nih. Nah, hari ini kalau teknis kayaknya di channelnya Mas Didi udah banyak tuh ngomongin tentang teknik-teknik marketing. Nah, saya pengen ngulik tentang mindset sih, Mas. Karena mindset ini menurut saya ini pondasinya ya. Tahu aja nggak cukup soalnya, Mas. Misalnya nih, saya tahu nih untuk bisa saya sukses itu harus upload setiap hari. Iya. Tapi saya upload ya baru seminggu, ya satu kali udah muntaber gitu kan. mundur teratur. Nah, ya udah lemes gitu. Apa sih yang mau bikin motivasi Mas Didi sebenarnya untuk bisa upload channel setiap hari? Waktu itu kan juga saya ngeliat pas pandemi ya, Mas. Pas pandemi ya. Bangunnya pas pandemi. Sekarang udah berapa? 33,3 ribu ya. Iya, luar biasa. 33.000, alhamdulillah. Cerita, Mas, gimana, Mas, kalau bisa menjaga konsistensi sampai ini tahun kedua berarti nih ya? Tahun kedua bisa upload tiap hari ya gitu kan. Luar biasa. Pertama gini ya, kalau saya niat dulu ya. Semua kan melalui niat. Nah, segala itu tergantung dari niat kita. Kalau niat kita itu sudah sesuai dengan apa yang kita targetkan, maka insya Allah akan lebih cepat, Om. Oke. Nah, pertama niat saya dulu itu, Om. Niat saya dulu itu pertama adalah sekedar ini, sekedar itu. Nah, kalimat-kalimat sekedar ini membuat alam bawah sadar saya itu jadi sudah, karena sekedar akhirnya sekedarnya jadinya. Oke, berarti jangan juga niatnya ya sekedar ini untuk ngisi waktu luang gitu-gitu. Ngisi waktu luang hanya untuk sambilan. Nah, kalau bisa jangan. Gitu. Niat itu kalau saya niatnya ya betul-betul pengen bangun channel YouTube. Pengen eksis di YouTube, pengen mencari uang dari YouTube. Nah, jadi kalau mindsetnya udah ke sana, insya Allah bisa upload tiap hari. Itu yang pertama, niat, Om. Terus yang kedua adalah harus punya mentor. Benar, Om kan pernah bilang tuh, kalau apa-apa itu kalau bisa punya mentor. Benar. Makanya alhamdulillah saya punya mentor namanya Mas Imam Januar. Mas Imam Januar, itu terkenal tuh, kampung YouTubers tuh ya. YouTuber. Ya kalau ada apa-apa pasti saya WA beliau. Masya Allah. Inbox beliau, tanya-tanya. Ya walaupun kita belum pernah ketemu secara langsung. Masya Allah. Tapi teleponan pernah, WA pernah gitu. Nah, itu mentor ya, kalau ada apa-apa jadi semangat. Yang ketiga, komunitas. Jadi kan saya murid antum. Yang ketiga, komunitas, Om. Om kalau mau ikut komunitas YouTuber Jogja boleh. Oh, siap, ada ya, Mas? Ada. Minggu depan insya Allah buka di sini. Boleh itu, biar ada saling jaga ya. Benar. Semangatnya. Kalau teman-teman YouTuber Jogja itu ya ngupload tiap hari juga. Jadi kita jadi termotivasi karena punya teman-teman yang sevibrasi dengan kita. Wah, boleh nih. Nah, itu yang ketiga ya. Jadi dengan ada komunitas, jadi saya jadi lebih semangat, lebih ini. Nah, yang keempat, collab seperti ini, Om. Kolaborasi. Nah, dengan kolaborasi itu memberikan kita jadi lebih semangat lagi, ketemu orang, ngobrol lagi. Banyak ilmu baru juga ilmu baru lagi ya. Makanya saya semua WA-WA-in itu, yang kenal saya suruh ke sini. Nanti kalau nggak bisa saya yang ke sana. Ngapain ya, ngobrol aja, nanti dikamerain, nanti kita jadilah sebuah konten. Karena membangun sebuah konten ini nggak bisa dianggap sepele, memang berat sekali. Kalau dia kayak dorong mobil, kalau mobilnya berhenti, untuk mendorongnya lagi itu berat. Tapi mobilnya kalau udah jalan, dorongnya lebih ringan gitu. Nah, begitulah bikin konten. Kalau udah libur sehari 2 hari, itu bisa malas, akhirnya bisa berbulan-bulan nggak bikin konten. Ngerasain nggak? Tapi kalau udah tiap hari bikin konten, jadi memulainya lagi itu kayak gitu ya. Untuk mulai lagi itu yang berat. Tapi kalau udah tiap hari bikin konten, nggak bikin konten tuh malah ada yang kurang, Om. Jadi emang kuncinya di habit ya. Benar, kecil tapi sering. Dan kalau tak lihat Mas Didi itu langsung ya bikin, misalnya kita wawancara begini ya. 1 jam ini bisa untuk 4 konten gitu ya. 1 jam bisa 4 konten, seminggu 5 gitu. konten, benar. Dan saya pun bikin konten nggak pernah berat-berat, Om. Misalnya kayak didik mengaji, saya lihat udah saya pembahasan misalnya huruf-huruf muqatta'ah, saya bahas huruf-huruf muqatta'ah seperti ini, jadi 1 konten. Udah pembahasan baca Al-Fatihah yang benar, gitu-gitu aja. Kalau berarti satu niche aja gitu ya, Mas? Iya, kalau tentang didik mengaji ya tentang bagaimana belajar Al-Qur'an, nanti didik Arwinsyah tentang bagaimana SEO. Apa yang saya belajar itulah yang saya kasih. Oke. Jadi
biar 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 saya tuh nggak ini Om, nggak apa namanya, nggak harus apa ya bikin konten, jadi nggak memberatkan diri saya. Tapi kalau sudah buat diri kita nih berat bikin konten, maka yakinlah berat lah semuanya itu. Membuat kita jadi tidak produktif. Nah, saya teringat dengan kalimat Ustaz Randy bilang kan, umat Islam, Muslim itu adalah yang produktif. Jadi bukan sibuk nyekrol, jadi sibuk buat status itulah harusnya. Sibuk bikin konten itu harusnya. Sibuk produksi berarti ya? Sibuk produksi gitu. Jadi nggak berhenti, misalnya ada kebaikan apa, detonator kebaikan misalnya, ada kebaikan apa, sebarkan aja. Mudah-mudahan dengan kebaikan itu bermanfaat. Menurut saya tadinya, bagi saya nggak bermanfaat Om. Buktinya alhamdulillah banyak yang, alhamdulillah Mas, saya banyak kok yang WA saya itu. Alhamdulillah saya dapat orderan dari tutorial Mas Didik ini. Ada yang dari Jakarta ke sini, ya hanya pengen ke Jogja, hanya pengen ketemu saya, karena pengen mengucapkan terima kasih gitu, karena sudah memberikan edukasi-edukasi yang menurut dia membantu usaha dia. Padahal menurut kita kan kayaknya biasa aja gitu, tapi ternyata banyak yang mendapatkan manfaat. Betul lah, bukti detonator kebaikan tadi itu ternyata bisa meluas kemana-mana. Jangan-jangan saya khawatir nih, bisa jadi kebaikannya, khawatir kebaikan maksudnya. Saya mudah-mudahan harapan saya besok kelak di akhirat, besok kita ketemu dengan orang-orang yang berterima kasih dengan kita gitu. Akibat konten-konten kita gitu. Bener juga ya. Bisa jadi Om. Bisa jadi. Gitu loh motivasi saya itu. Motivasi Mas Didi ini lebih membangun keamal jariah ya. Jadi salah satunya. Jadi, nah ini yang biasanya teman-teman, emang manfaatnya apa sih Mas dari bikin konten-konten kayak gitu? Udah dapet cuan kok. Sekarang udah apa sih yang Mas Didi dapatkan? Ini kalau orang-orang flexing kan pengen tahu pembuktiannya nih. Apa yang udah Mas Didi dapatkan nih dari yang konten-konten gitu. Alhamdulillah teman-teman sekalian, dari konten ini saya, karena tadi mindset saya salah satunya adalah mencari uang dari channel YouTube. Alhamdulillah banyak ya penghasilan dari YouTube nih. Pertama dari endorse ya. Nah, pakai kamera handphone doang loh teman-teman. Jadi nggak ada alasan kita nggak punya device yang bagus-bagus ya. Nah, yang kedua adalah saya banyak penghasilan affiliate dari YouTube. Bukan afiliator ya teman-teman. Iya. Ini bukan itu ya. Nah, affiliate alhamdulillah lah, tiap hari ada aja yang transfer, ada yang transfer. Nah, yang ketiga privat ya, saya buka privat juga secara online, secara offline. Ya, sekarang di intro saya tuh tempatnya kursus SEO dan e-macros. Jadi banyak yang, makanya kalau misalnya Mas Didi lagi santai, saya lagi ngajar, biasanya tuh ngajar online. Ada yang belajar privat ya. Alhamdulillah dari situ. Nah, yang keempat itu dari AdSense. AdSense juga nggak kalah menarik teman-teman sekalian, sebulan kadang dapat lah berapa, tapi ya lumayan untuk jajan-jajan yang lumayan. Jadi kalau dihitung-hitung ya, YouTube ini aset yang sangat luar biasa menurut saya. Misalnya saya mau launching produk apapun, ya saya tinggal ngomong di YouTube aja, pasti laku tuh. Insya Allah ya. Karena makanya besok kalau misalnya saya launching produk apa ya, tinggal itulah enaknya kalau kita sudah punya kolam di YouTube menurut saya. Nah, ini apa namanya yang harus teman-teman semangatin ya gitu ya. Dan banyak kan teman-teman ya itu tadi susah menjaga konsistensi Mas. Jadi nomor satu itu pasti mungkin taunya banyak nih ya, lihat di YouTube caranya. Soalnya kalau kita mau cari how to itu kayaknya searching di YouTube aja ada banyak. Cara bikin ini, cara bikin konten menarik, cara bikin thumbnail menarik, semua ada. Cuma memang apa ya yang bikin kita jadi manjada-wajada itu gimana sih Mas? Maksudnya waduh, mut-mutan gitu loh. Itu tuh gimana kalau Mas Didi sendiri punya cerita sih, biar servonya itu apa ya selalu stabil gitu. Nah, itu tadi Om, jadi nggak boleh merasa terbebani dulu. Jadi harus fun dulu ya? Fun dulu, jadi dengan YouTube ini harus fun dan harus berani. Misalnya kalau kita main di depan kamera ya, harus pede aja. Nah, sebenarnya banyak kenaikan selama ini Om. Kayak saya misalnya tadi nggak bisa ngomong depan kamera, sekarang bisa. Tadinya banyak sekarang udah lebih terbiasa, udah nggak ada AU lagi gitu. Bayangin setahun ngomong terus gitu ya. Jadi karena niat saya sekaligus belajar public speaking juga di depan kamera, dan banyak ilmu yang bisa saya dapatin ya. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, ini penting nih. Jadi kalau teman-teman misalnya merasa nggak aktif, nggak bisa gitu bikin konten, contek nggak apa-apa loh. Nyontek aja nggak masalah. ATM ya. Amati, tiru, modifikasi atau plek. Amati, tiru, modifikasi bisa ya. Misalnya saya ini mau bahas tentang contoh misalnya tentang sirka. Sebenarnya
sekarang kalaupun kita nggak ahli, kita bisa menjadi semi-semi ahli, Om. Salah. Saya mau bahas tentang sirka. Saya lihat dulu aja video Om Alfian Rendra. Saya lihat, oh gitu pembahasannya, saya catat dan saya taruh catatannya di samping kamera. Kemudian saya ngomong versi saya, misalnya itu juga bisa, namanya remake sebuah video. Sebagaimana Instagram juga banyak. Atau banyak sekali sekarang yang konten-kontennya modelnya ngomentarin ya Mas ya. Bisa juga. Maksudnya kayak ada yang trending topik lagi sekarang. Bisa. Cuma memang kalau ngomentarin harus punya ilmunya juga ya, jangan terlalu benar. Apa ya ngawur gitu juga. Nggak punya ilmunya kita komentarin juga. Kasihan juga kalau ada kasus-kasus tertentu. Makanya sekarang saya tuh intinya teman-teman harus punya stok konten. Makanya kalau bisa jangan kehabisan konten, lagi ngapain, ya udah bikin konten aja. Lagi misalnya kontennya tentang kucing ya, ngasih makan kucing di video, kemudian lagi bersihin kucing di video, bersihin kandang kucing di video, misalnya kita tentang kucing ya. Kalau tentangnya tutorial, ya apa yang kita bisa? Oh, saya bisa misalnya tutorial printer. Ya sudah, gimana servis printer seperti apa. Jadi tutorial seperti itu. Kalau emang bentuknya tutorial. Intinya kan kalau YouTube itu 3M kalau kata guru saya itu. Mengedukasi. Kalau nggak bisa mengedukasi ya coba menginspirasi. Kalau nggak bisa yang yang ketiga itu adalah sebentar saya lupa, menginspirasi, mengedukasi, menghibur. Ya. Menghibur. Banyak kan kalau orang Indonesia menghibur dan drama ya Mas. Paling lama itu kayaknya ya. Iya tuh. Yang paling viral. Kalau ada konfliknya. Drama itu yang paling ramai itu. Habis itu biasanya kalau saya sering ngeliat tuh ada konflik apa, terus YouTuber sini ngomentarin, ini ngomentarin. Iya. Selalu itu pasti seperti itu tuh. Kayak kemarin masalah 1 triliun itu ya. Wah, itu ramai itu. Makanya memang penuh dengan drama Indonesia nih. Dengan drama. Ya, tapi paling baik itu edukasi ya. Edukasi karena termasuk jadi amal jariah juga buat kita. Jadi amal jariah. Itu. Oke, ini satu lagi Mas Didi. Rahasianya biar bisa, rahasia Mas Didi nih. Ada nggak sih rahasia marketing Mas Didi yang ini powerful banget nih dari sekian banyak jurus-jurus marketingnya Mas Didi nih. Apa sih rahasia terbesarnya? Ini nih jadi kartu asnya Mas Didi nih. Ya apa sih? Iya, jadi kalau saya marketing karena saya menge-brandingkan diri adalah seorang SEO gitu ya, SEO spesialis ya. Maka jurus yang sering saya gunakan adalah SEO. Jadi apalagi buat teman-teman yang nggak punya modal ya. Nah, teman-teman yang tidak punya modal bisa dengan SEO. Ya, SEO kalau saya mau main Google pakai SEO. Termasuk YouTube ini juga bisa SEO ya Mas? YouTube juga, makanya YouTube saya kenapa seringnya muncul di posisi teratas itu karena pakai teknik SEO juga Om. YouTube pakai SEO, marketplace juga pakai SEO, kita main media sosial Instagram juga pakai SEO. Nah, karena kalau sudah tahu mindset SEO itu jurus yang paling gampang dilakukan untuk teman-teman UMKM. Ya, satu jurus tapi dilatih 1000 kali. Nah, itu jurus tapi bisa dilatih 1000 kali. Misalnya saya ditanya, saya juga, Mas Didi bisa nggak ngajar marketplace? Saya sering juga Om ngajar marketplace, sering. Tapi kalau ditanya apakah di situ tempat branding saya, enggak. Branding saya lebih ke SEO, tapi ya sering juga ngisi sebagai marketplace gitu. Pernah juga disuruh ngisi tentang Instagram Ads misalnya, TikTok Ads atau Google Ads ya sering. Tapi kalau ditanya spesialisnya lebih kemana, ke SEO. Jadi jurusnya lebih ke SEO, marketingnya SEO, apa-apa SEO. Nah, ini buat teman-teman UMKM yang katanya nggak punya modal buat ngiklan, ya kan, nggak punya modal buat bisnis, ya mainkan dulu SEO dulu ya. SEO ini luar biasa teman-teman, ini gratis, nggak bayar. Tapi memang dibayar dengan konsistensi dan komitmen. Itu paling penting. Nah, itu dia teman-teman. Itu yang paling berat tuh. Oke, itu terima kasih Kang Didi ya, Mas Didi Arwinsyah. Jangan lupa subscribe di channel beliau Didi Arwinsyah, dan juga Didi Mengaji. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng di Bisaroh ID. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.